1945. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syair mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syair dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berada dari sini untuk melancarkan rencana kita ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia dan tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar baik untuk Indonesia. Karena Jepang telah menyerah tak sekutu. Saya mendengarnya dari radio tadi pagi. Berarti terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya inginkan adalah tadi Anda berbicara tentang kekosongan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah tak sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti bicara sedangkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di negara ini? Bagaimana kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nah, sekali, Jepang sudah tidak berwenang atas negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen itu. Saya setuju dengan persoalan Bung, karena dia adalah waktu yang tepat untuk memproklamasi kemerdekaan ini. Yang dibilang Musara itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu, Sobat? Kalau PPKI adalah badan perebutan dari Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk tidak menerima berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia ini adalah bentuk bangsa. Tepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukannya tentang hal ini. Saya dan yang lainnya akan memberitahukan kaum muda lainnya untuk memberantas Jepang dari Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Cairo Saleh, Sultan Syair, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Soekarno. Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kami sedang mencari Bung Karno. Apakah Bung Karno ada? Karena ada keperluan apa? Ini Bu, ada hal yang penting yang kami bicarakan dengan Pak Bung Karno. Oke, silakan masuk. Bentar ya, saya panggilkan Mas dulu. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari ingin berbicara hal penting katanya. Baiklah, saya akan menghubungi mereka. Ada maksud apa? Apakah saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kekalahan Jepang kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Dan kami para orang Jepang setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita dapat membahasnya dalam kemerdekaan. Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari usaha orang Indonesia sendiri. Bukan begitu, kita tetap harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini?
Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Coba perlihatkan mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. baiklah. Berikan saya waktu, saya akan berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon menunggu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Kita harus mempertahankan negara kita dari sekutu yang hendak berkuasa dan juga sidang kemerdekaan yang akan datang pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Gimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan masa depan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita bertiga sepakat kan? Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sepertinya golongan tua tidak menyetujui keputusan yang kita ambil. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Mana kita akan mengasihkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, satu kota di KWD dan di Karawang? Tempat ini merupakan markas yang dipimpin oleh Judan Tosuben dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Medan di Jakarta. Semuanya setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui dedaunan tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno hingga ke kediaman Muhammad Hatta untuk menangkap dan mengasingkan mereka berdua. Para pemuda juga dikawal oleh pasukan PRTA di bawah pimpinan Darwis. Akhirnya rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno, apa tujuan kita melakukan ini semua? Maafkan kami, Bung. Ini demi keselamatan kamu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah kita sudah sepakat? Kita akan bahas ini di sidang PPKI. Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Pendapat kalian benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan terus-menerus menunggu janji Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita demi rakyat-rakyat yang sudah sengsara selama bertahun-tahun. Dan sekarang inilah saatnya. Tenang, saudara, tenang. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan kata Bung Karno. Dan Bung Karni, tolong lepaskan kata Bung Hatta. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu bisa, Bung, asal kita berusaha dengan baik. Para pemuda Jakarta sedang mencegah kita dari Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, Bung. Sambo, kacamata Ambo mana? Ini, Bung.
Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh PLTA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Para golongan tua berserta PLTA membahas mengenai pembuatan naskah proklamasi yang akan dibahas pada malam itu di rumah perwira angkatan Jepang yang bernama Laksamana Maeda. Mereka semua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 pada tempat yang sudah ditetapkan. Maaf, ada perlu apa ya? Kami ingin meminta Laksamana Maeda. Sebentar, saya sampaikan ke Bapak dulu. Silakan masuk. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Tapi kami sedang mencari tempat untuk menyusun rencana kemerdekaan yang akan kami lakukan pada esok hari. Sebenarnya saya turut berbahagia dengan kabar itu. Baiklah, terima kasih. Apakah Anda ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, ada. Sebenarnya saya. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI itu buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana hadirin? Ada yang punya pendapat untuk masalah ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan! Kita tidak boleh seperti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Karena ini atas nama, karena ini berkat Indonesia, ganti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga mengusul bagaimana jika Anda dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi Indonesia sebagai perwakilan Indonesia. Setuju? Sudah bagus. Bagaimana hadirin? Bang, kamu ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada di sebelah sana. Baiklah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masalah saya seperti ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan melakukan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya pada pukul 4. Oh iya, apakah benderanya sudah siap? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Itu saja, Ibu jahitkan bendera yang sederhana saja. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menamakan bendera yang Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak pergi bersiap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir
Tolong kibarkan benderanya. Baiklah, Bung. Baiklah, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan keberanian tekad. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Buka barisan, gerak. Tegak, gerak. Jalan. Bendera siap. Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah merubah sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jika itu permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang baru harus bisa mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan bukanlah lainnya untuk membalas jasa para pejuang tanah air adalah dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Jepang.